Saya lulus dari Pondok Pesantren Darus Syahadah pada tahun 2011. Saya pernah termasuk ikut dalam anggota jaringan Mujahidin yang di kota. Saya pernah ikut anggota jaringan Deko yang kemudian pada akhir-akhir perjalanan kami bergabung dengan sebagian anggota Abu Roban. Kami melakukan amalia-amalia yang ada di kota Indonesia ini dengan tujuan untuk i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan tauhid Allah di muka bumi ini. Adapun amalia yang pernah saya terjun di sana yaitu yang pertama, saya terlibat dalam bom di Beji, yang pada waktu itu saya ikut serta dalam meracik bom bersama saudara saya Anwar, dengan tujuan untuk melakukan amalia yang akan dilaksanakan oleh Torik, yaitu amalia berupa amalia istisyadiyah yang akan dilaksanakan di Makobrimob Mitang, diantaranya seperti itu, dengan tujuan untuk membunuh Ansarut Togut, personal pemerintahan negara kafir Indonesia ini, supaya mereka bisa bertobat jerah dari kekafiran mereka dan berhenti dari itu semua. Adapun yang kedua, yaitu saya juga pernah terlibat dalam membuat bom yang bom itu dibawa oleh saudara saya Salim alias Dias, yang melempar di pos polisi di Jalan Mitra Batik, Tasikmalaya. Pelakunya adalah satu orang, yaitu Salim. Beliau melakukan itu yang saya yakini adalah untuk membalas saudara-saudara kami yang telah tertembak, yang telah dibunuh oleh para tokoh Indonesia ini, terutama yang di Bandung, Cigondewa. Yang ketiga adalah saya pernah terlibat juga dalam perencanaan penembakan polisi di Cirende. Pada waktu itu polisi itu tidak meninggal. Namun pelaku pada waktu itu adalah Nurul Haq serta Fauzi dan Dayat sama Hendi. Tujuannya adalah sama, yaitu untuk membunuh personel tentara Togut Indonesia ini, supaya masyarakat bisa paham, bisa berpikir bahwasanya personel Togut ini adalah kafir. Kenapa kami menembak mereka? Karena mereka kafir. Kami yakini mereka kafir. Kemudian yang keempat, kelompok kami juga pernah menembak polisi yang ada di Ciputat. Dan pada waktu itu saya tidak ikut serta dalam aksi itu. Adapun yang kelima, yaitu yang penembakan di Ciputat sama pelakunya, yaitu Nurul Haq, Fauzi, Dayat, dan Hendi. Kemudian yang kelima, saya bersama kawan-kawan yaitu Nurul Haq, Fauzi, Dayat, dan Hendi terlibat juga dalam pemboman di Polsek Raja Pola, Tasikmalaya. Saya beserta Nurul Haq beserta Hendi sebagai perakit. Kemudian Nurul Haq dan Hendi dari Jakarta pergi ke Tasik untuk melakukan amalia, dan terjadilah pemboman di Polsek Raja Pola. Tujuannya juga sama, yaitu untuk mengirhab tentang negara kafir Indonesia ini. Kemudian yang keenam, yaitu pengeboman di Vihara Ekayana.
Adapun pelakunya juga sama, berlima, yaitu saya, Nurul Haq, Hendi, Dayat, dan Fauzi. Sama pelakunya perakit adalah saya, Nurul Haq, dan Hendi. Adapun yang lainnya sebagai pembantu dan pemencet tombol. Kami melakukan amaliyah di Vihara Ekayana dengan tujuan untuk membela ikhwanun kami yang ada di Myanmar, karena mereka telah dizalimi oleh umat Buddha dengan tidak berperi kemanusiaan. Kemudian yang ketujuh adalah penembakan polisi yang terjadi di Pondok Aren. Pada waktu itu saya tidak ikut serta dalam aksi itu, tapi saya dapat cerita setelah saya kembali ke kontrakan mereka. Pelakunya sama, yaitu Nurul Haq, Fauzi, Dayat, dan Hendi. Tujuannya juga sama, yaitu untuk memberantas Ansarut Tauhid, untuk menteror Tauhid negara kafir Indonesia ini. Adapun yang kedelapan, yaitu saya ikut serta dalam amaliyah FAI yang ada di BRI Panongan, Tangerang. Kami melakukan FAI ini dengan tujuan, yaitu BRI ini adalah salah satu logistik dari pemerintahan kafir ini, sehingga kami meyakini bahwasanya ini halal untuk kami ambil, dan tujuan untuk dana amaliyah yang akan kami laksanakan selanjutnya. Adapun pelaku yaitu saya, Nurul Haq, Hendi, Fauzi, Dayat, Rijal, dan Edo. Pada waktu itu amir kami adalah Rijal, dengan saya sebagai pemantau juga ikut survei, dan yang lainnya juga survei, serta ke-6 orang itu selain saya, mereka masuk ke dalam BRI Panongan itu. Adapun hasil yang kami peroleh dari amaliyah ini yaitu sekitar 310 juta rupiah yang kami bagikan. Setiap personal mendapatkan 9 juta rupiah dari hitungan 1/5 dari hasil yang kami dapatkan. Adapun sisanya kami merencanakan untuk membuat paspor, kemudian paspor dengan tujuan untuk berhijrah ke Suriah untuk berjihad di sana. Kami memilih untuk pindah jihad ke sana karena kami melihat bahwasanya di sana jihad lebih utama, lebih prioritas. Adapun anggaran paspor diantaranya satu orang 10 juta, yang lainnya untuk tiket 20 juta, dan sisanya kami berencana untuk membagikan uang-uang itu kepada istri-istri para mujahidin, baik yang tertangkap ataupun yang tertembak ataupun yang masih eksis berjihad di bumi ini, terutama yang di Poso yang berada dalam di bawahan saudara kami Aka Santoso di wilayah Mujahidin Timur Indonesia. Ya, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.